A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Muhammad Teksa Setra Pamungkas dan sini ada rekan saya. Saya Siti Sadia Kusdarto. Jadi di sini saya dan rekan saya akan mewawancara Pak RT yang berada di daerah apa daerah apa ini? Gereleng. Oh, iya, deh. Baik. Terima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya. Saya ingin menanyakan kebiasaan apa yang sering warga lakukan setiap pagi hari. Kemudian punya anak nggak pasti sarapan. Kalau untuk ini yang kedua, pertanyaan yang kedua, kegiatan apa yang warga lakukan supaya lingkungannya itu bersih, Bapak? Keluarga biasanya kerja bakti, ya sapu-sapu minimal di halaman rumahnya masing-masing. Terus adapun kalau program RT 1 bulan sekali itu dibersihkan kota. Misalnya pengerukan. Oke, Bapak, terima kasih. Pertanyaan ketiga, karena sekarang kan sedang darurat sampah ya, Pak. Iya. Jadi akan dibawa kemanakah sampah yang warga buang dan untuk menanggulanginya bagaimana? Sementara memang ada program gitu kan ya untuk pengolahan limbah, tapi ya terkendala tempat gitu. Nah, akhirnya ya kembali dibuang ke BPS, ke tempat penampungan sementara. Siapakah yang selalu bersemangat dalam dalam kegiatan positif seperti gotong royong? Apakah anak muda atau warga yang Anak muda terutama. Yang susah kita ada orang yang memerintah tapi pemuda yang pertama. Untuk pertanyaan yang kelima, apakah ada kebiasaan buruk anak muda pada lingkungan sekitar? Kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk ya, kalau pendapat saya kebiasaan buruk itu justru karena pengaruh HP, karena kurang sosial gitu kan. Jadi berteman itu hanya pakai ada aja itu nggak semua. Kebiasaannya itu kan pemuda kalau udah main HP itu main game, jadi lupa segalanya, lupa diri kan. Yang terakhir, Bapak, hal apa aja yang harus dilakukan supaya warga dapat sadar bahwa kota Bandung ini sedang darurat sampah? Kayak misalnya ada kegiatan apa gitu yang buat lingkungannya gitu? Ya, harusnya ada recycle gitu kan, pembuatan apa yang organik disimpan di suatu tempat nanti jadi pupuk, dan terus memilah yang organik dan organik. Tapi ini memang warga belum semua tahu, jadi harus ada edukasi. Jadi harus ada simulasi untuk pembuatan organik itu sama organik. Kebetulan sekali kan kita dari kelompok tim kesehatan, jadi kami ini untuk mengkampanye warga-warga sekitar buat warga tuh jadi tahu sampah-sampah yang harus dipilih-pilih. Contohnya kan ada non organik, anorganik, dan organik juga. Nah jadi sih itu kita tuh tujuannya tuh kenapa wawancara Bapak supaya kami tuh tahu supaya kebiasaan warga di sekitar. Nah jadi dengan adanya wawancara ini kita tuh jadi bisa memberitahukan warga gitu. Jadi apa saja hal yang harus kita akan berikan kepada warga supaya lingkungannya itu menjadi bersih juga, terus jadi tahu gitu untuk membuang sampah itu ke bagian yang mana saja, Bapak. Sekian itu, makasih Bapak udah meluangkan waktunya. Bagus. Oke. Mohon maaf ya Pak kalau misalkan ada kegiatan yang Bapak yang keganggu gitu atau misalkan. Baik, itulah sekian dari wawancara Bapak RT sekitar RT berapa? RT 2 RW 06. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kita dari kelompok 2 di sini tentang kesehatan. Dan di sini kita akan mewawancarai Bapak. Oke, jadi izin mewawancarai Bapak. Pertama, pertanyaannya
kebiasaan kesehatan apa yang sering dilakukan secara rutin tentang kesehatan. Hal yang pertama yang dilakukan secara rutin itu yang pertama itu olahraga udah pasti, karena dengan olahraga kesehatan itu mencakup semuanya, kesehatan mental, kesehatan jasmani dan lain sebagainya. Dan dengan olahraga kita bisa selain kesehatan kita juga bisa mencakup kesehatan yang bagus karena bertemu dengan orang. Kedua, apa yang membuat Bapak Mungkin telah melakukan kebiasaan kesehatan tersebut? Oke, kenapa Bapak rutin melakukan olahraga? Karena itu tadi, olahraga itu adalah hal yang penting untuk mengolah badan kita. Karena dengan berolahraga, tubuh kita juga bisa lebih kuat untuk menahan penyakit, virus dan lain sebagainya. Otomatis ketika kita rajin olahraga, kesehatan kita pun akan bertambah kuat. Dengan kata lain, kita bakal kena yang namanya. Yang ketiga, selanjutnya, apa dampaknya jika kita sering melakukan kegiatan yang positif? Contohnya seperti berolahraga. Oke, dampaknya kita ketika melakukan kegiatan positif itu yang pertama bukan hanya ke diri kita, tapi ke banyak orang, terutama lingkungan terdekat kita. Seperti halnya ketika kita melakukan kegiatan yang positif, orang terdekat kita pun akan melakukan hal yang sama, yaitu melakukan kebaikan. Seperti contohnya misalkan ketika kita rajin bersih-bersih lingkungan kita, tetangga kita tuh melihat, oh otomatis tetangga kita pun jadi aware buat, oh aku harus beres-beres rumah juga nih, gitu. Aku harus beres-beres rumah juga. Nah itu dampak yang paling terasa gitu, karena yang berpengaruh tuh otomatis bukan orang luar dulu atau orang jauh dulu, tapi pasti banyak orang dulu. Jadi dampaknya pasti menimbulkan hal yang positif juga untuk lingkungan kita. Bagaimana caranya supaya bisa mengubah kebiasaan? Oke, mungkin tanya lagi ya. Bagaimana cara kita merubah kebiasaan dulu? Pertama itu ada kemauan dulu. Setelah ada kemauan itu kita harus melakukan tidak melakukan itu harus konsisten. Itu kebiasaan yang jelas, kebiasaan yang buruk karena dan itu misalkan kalian dulunya membuat barangnya, tapi karena ada kemauan buat bersih, buat terhadap lingkungan, kalian membiasakan buat buang sampah ke tong sampah misalnya mau terus asalnya dilaksanakan, terus nantinya konsisten, dan kedepannya ketika kamu melihat sampah yang di luar yang ada itu jadi kan kesalahan dengan sendiri, jadi konsisten gara-gara adanya kemauan. Terus, siapakah yang selalu mengingatkan tentang kebersihan yang mengingatkan tentang kebersihan dan kesehatan selain orang tua, yaitu kalau misalkan punya dan bahkan sosial media pun sekarang berpengaruh dan berperan tentang reminder buat kita menjaga kebersihan, karena sebanyak 85% juga sosial media itu berpengaruh dengan kita melakukan itu. Jadi jangan salah ketika kalian melihat sosial media, mau nggak mau kalian harus coba tonton hal-hal yang positif atau hal-hal bagian. Pertanyaannya udah cukup sampai di sini ya. Makasih ya Pak sebelumnya udah menolong waktu udah mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini saya ini saya mau mewawancarkan rekan saya, yaitu anak silakan anak saya. Kegiatan saya
dikit-dikit olahraga. Untuk dampaknya yang pertama itu kalau apabila kita sering cuci tangan, yang pertama kita terhindar gitu dari kuman gitu. Terus kalau misalnya kita mau makan kita jadi higienis. Yang kedua kalau misalnya kita ingin olahraga, badan kita lebih terasa segar dan bugar jasad kita. Saya apa yang karena memang saya memiliki banyak waktu luang untuk berolahraga. Terus kalau cuci tangan itu setiap waktu saya Apa dampaknya jika kita melakukan kegiatan tadi kan olahraga gotong royong dan pasti dapat dari olahraga mungkin kita ya pastinya kita punya motivasi ke orang lain buat bisa melakukan hal yang sama gitu. Terus cuci tangan juga kita bisa melakukan yang sama kepada orang lain dan minta buat lebih sehat lagi. Terus untuk bergotong royong juga pastinya berdampak pada lingkungan sekitar. kebiasaan caranya yang pasti dari niat diri sendiri ya, karena apabila udah niat pastinya kesananya juga lancar. Terus biasakan hal-hal yang kecil kayak cuci tangan itu dilakukan setiap hari, karena yang namanya ada istilah yang namanya bisa itu karena terbiasa gitu. Jadi lakukan sedikit demi sedikit, akhirnya lama-lama terbiasa. Siapakah yang selalu mengingatkan tentang kebersihan kesehatan selain orang tua? Yang sering mengingatkan ya selain orang tua saya pastinya teman-teman sekitar saya, karena memang yang selalu ada di samping saya gitu. Misalnya saya mau makan, selalu ingetin buat cuci tangan terlebih dahulu, terus mengajak berolahraga bareng. Terima kasih kepada rekan saya Rafael Patel Utama. Itulah wawancara dari rekan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.